fotonya. Halo Jen, silakan Jen. Silakan Jen. Udah? Miss, apa kirim sama Miss ya? Tapi jangan di grup ya. Jangan di grup. Seperti biasa di apa? Japri aja sama Miss. Oke. Udah? Nah, sekarang kita melanjutkan pembelajaran kita kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai kaidah kebahasaan ya. Ya kan? Kaidah kebahasaan dari fabel. Kaidah kebahasaan dari fabel. Oke. Kaidah kebahasaan yang sudah kita bahas apa? Apa saja? Apa saja kaidah kebahasaan yang sudah pernah kita bahas? Ya, buka halaman 237. Halaman 237. Ya. Sudah dibuka? Oke. Nah, ini ada di halaman 237. Ya. Ini, halaman ini. Nampak? Nampak nggak di sana? Halo? Nampak? Nampak, Miss. Ya. Ada unsur kebahasaan ya. Unsur kebahasaannya. Coba lihat tabel-tabelnya. Tabel-tabel di situ kan ada kata sifat. Di situ panik, sombong. Ya. Kata keterangan. Keterangan itu kan ada waktu, tempat. Ya, kalau waktu nanti keesokan harinya, ya, pada suatu hari, ya, di suatu pagi. Nah, itu ya untuk keterangan. Oke, keterangan. Contohnya gini, Hah? Gimana putus-putus loh? contohnya Miss, contohnya sedih terus bukti seksualnya ini apa Ya, gitu, Miss. iya betul. Nah, jadi kemarin sih udah kita bahas itu mulai dari kata keterangan waktu, keterangan tempat, ya. Di depannya ada bukti tekstual kan? Ada bukti tekstual kan? Oke, baru kata kerja. Nah, kata kerja. Jadi ternyata di fabel itu mendapatkan atau dicantumkan kata kerja. Contoh mengangkat, ya, berlari. Nah, itu kata kerja semua. Nah, seperti di apa ini di contoh fabel yang judulnya Si Semut dengan Kepompong. Di dalam itu kan ada tabelnya. Kata kerja misalkan berlari. Nah, berlari kan itu apa namanya? Ada di dalam itu berlari kata kerjanya, lari. Nah, ketakutan. Nah, itu mengenai kaidah kebahasaan di dalam fabel. Nah, baru yang terakhir nanti ada kalimat langsung. Ya, kalimat langsung. Betapa sedihnya kita diterjang badai hati. Nah, ini kata-kata ini. Jadi kaidah kebahasaan di dalam fabel itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada kata sifat. Ya, ini kaidah kebahasaannya. Baru ada keterangan, kata keterangan tempat. Disingkat seperti ini saja ya. Nah, coba dibaca-baca nanti. Oke, baru keterangan waktu. Dia gunakan ini. Sudah ada contoh-contohnya di situ ya. Baru kata kerja. Ya, kata kerja. Baru yang terakhir itu kalimat langsung. Nah, langsung ini. Jadi yang berupa dialog
Nah, menggunakan tanda petik, misalkan percakapan mereka antara tokoh satu dan tokoh yang lain, itu namanya kalimat langsung. Nah, jadi kalau misalnya berapa kaidah kebahasaan difabel? Ada berapa? Ada yang tahu? Halo? Bisa kalian dengar suara Miss? Bisa? Bisa. Ada berapa, nak? Ada? Ada berapa? Ada 5. Pertama apa? Kata sifat. Bagaimana contohnya kata sifat? Seperti panik, cantik, ya. Oke. Keterangan tempat. Kalau difabel kan yang lebih banyak kayak di sungai, di hutan, ya, di kebun, padang gurun. Nah, situ semua karena itu dia di alam ya, bukan di rumah ya. Karena tokonya adalah bukan manusia, tapi tokonya adalah hewan, binatang. Tentu binatang tidak tinggal di rumah, bukan tinggal di istana, tapi tinggal di hutan, di sungai, ya, itu di kebun. Kemudian untuk waktu, kalau waktu keesokan hari, pada suatu hari, pada zaman dahulu, Alkisah, nah itu waktu. Oke. Baru kata kerja, kalau kata kerja kan seperti di si semut ya dan kepompong, nah, lari. Nah, terus kalau kemarin kita kan pernah bahas itu kepompong dengan si semut mengangkat. Kemudian kalau misalkan yang kita bahas kemarin itu masalah tentang kucing dan beruang memanjat, nah kata kerjanya. Oke, baru masuk ke langsung. Kalau langsung misalnya gini, ya kalau kita ambil di kalimat di teks semut dan kepompong, ya dia mengatakan, betapa sedihnya kita diterjang badai, tapi tak tempat satupun yang aman untuk berlindung. Sedih sang kepompong meratapi keadaan. Jadi kepompong berkata dia kepada yang lain, kepada makhluk ini lain pada saat diterjang oleh badai, ya. Nah, jadi itu kalimat langsung. Oke, bisa dipahami kan? Bisa ya? Bisa dipahami? Bisa? Oke. Nah, perhatikan yang di pelangi bahasa di bawah. Yang 238 sudah dilihat? 238. Nah, coba halaman 238. Nah, coba perhatikan. Di situ ada penjelasan ya. Nah, kata sifat itu mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda atau binatang. Ya. Nah, jadi kata sifat itu memiliki ciri-ciri. Ya, kamu harus tahu itu ya ciri-ciri. Nah, apa ciri-cirinya? Oke, yang pertama dia memiliki pembanding. Ya, kata sifat itu diberi kata pembanding. Ya, bagaimana kalau dikatakan pembanding? Ya, sama kalau kita dibandingkan dengan orang lain. Mau nggak kalau dibandingkan dengan orang lain? Tidak kan? Tidak mau dibanding-bandingkan kan? Oh, Kevin lebih ganteng ya daripada Firky. Nah, membanding. Apa yang kita gunakan di situ? Lebih. Nah, gak mau kan kalau dibanding-bandingkan kan? Pembanding. Saya orangnya nggak suka banding-banding. Iya, jangan suka dibanding-bandingkan ya. Jangan mau ya. Kemudian paling, nah, itu misalkan Firky paling pintar di kelasnya daripada Jenny. Oh, yang gunakan kata sifat menerangkan pembanding di mana? Dari kata paling, ya paling. Nah, misalkan kurang tinggi ya, kurang tinggi misalkan. Firky lebih tinggi daripada Jolie, nah, kan? Itu udah masuk ke fisik kan? Aduh, ya kok bisa seperti itu ya? Nah, itu
termasuk contoh kata sifat yang memiliki ciri-ciri pembanding. Ya, kurang, lebih, paling, kurang tinggi, paling besar. Ya, itu. Nah, jadi intinya kata sifat ini memiliki ciri-ciri pembanding, baik dalam wujud misalkan satu dengan yang lain. Misalkan saya lebih suka ya guru ini mengajar daripada guru yang si C ini. Nah, itu kan membanding-bandingkan. Berarti sudah menggunakan kata sifat yang menunjukkan ciri pembanding. Ya, itu ya. Oke, Mbak. Bisa dipahami dulu ciri yang pertama? Ciri yang pertama bisa. Siapa yang bisa beri contoh? Yang beri contoh dulu yuk. Yang bisa beri contoh yang menggunakan lebih, kurang, daripada, ya lebih pandai, kurang tinggi, lebih besar, lebih panjang. Oke, siapa yang bisa? Ya, siapa yang bisa yang beri contoh? Kupu-kupu menangis. Kupu-kupu menangis. Terus ada yang menggunakan pembanding, menunjukkan ciri pembanding? Ada, Miss. Coba, bagaimana? Terus. Cari. Ya, katanya. Hai kepompong, lihatlah aku terlindungi dari badai, Miss. Dari badai kemarin. Tidak seperti kau yang di atas sana. Aduh, kan dia kan mengejekkan. Berarti dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Apa yang digunakan di situ adalah kata sifat ya. Ya, dia gunakan kata sifat tetapi mewujudkan atau menunjukkan ciri-ciri pembandingnya. Nah, dia pikir lebih hebat dirinya daripada orang lain. Ternyata sama juga memiliki kelemahan kan? Oke. Baru yang kata sifat yang ciri kata sifat yang kedua. Ya, menggunakan imbuhan awalan se, ya, se. Ini ya. Awalan se yang kedua ya. Se. Oke. Ini se ini. Se. Ya. Dan imbuhan akhirannya. Nah, kalau kenapa bisa tulis seperti ini, buat ini kan, penghubung seperti ini, karena menyatakan ini ada kata dasarnya. Ada kata dasarnya. Nah, menggunakan imbuhan akhiran an. Akhiran an dan nya. Nah, sama seperti ini juga. Kenapa Miss buat tanda penghubung di sini? Karena di sini ada kata dasar. Ya, yang menghubungkan dengan imbuhan ini. Nah, gitu. Oke. Apa contohnya? Dari kata se. Nah, sebaik-baiknya. Kata dasarnya baik-baik. Oke. Seindah-indahnya. Berarti kata dasarnya indah. Ya, indah. Nah, jadi cara penulisan jika imbuhan begini ya. Nah, coba ya yang ciri yang kedua ya, ciri yang kedua perhatikan. Nah, ini kan tadi Miss bilang ini se. Ya, se. Cara penulisannya seperti ini. Ya kan? Nah, kita ambil kata cantik. Ya. Oke. Bagaimanalah kalau misalkan kita gabungkan dengan imbuhan se? Gimana? Berarti ini se. Gimana? Siapa yang bisa? Menjadi cantik. Apakah bisa seperti itu? Tidak, harus dibuat dengan kata ulang. Berarti secantik, secantik-cantiknya. Nah, di manakah yang bisa menyatakan atau yang bisa menjadi kata sifat dari kata dasarnya? Ini kata dasarnya. Nah, kata dasarnya adalah cantik. Itu contohnya. Ya. Tetapi karena kita membahas teks fabel, ya, teks fabel berarti
yang lebih banyak digunakan kan untuk kata sifat yang menyatakan tentang alam ya. Alam, misalkan seindah-indahnya, ya, sebaik-baiknya. Nah, seperti itu. Jadi inilah guna dari kata ya, dari kata dasar ini apabila dihubungkan dengan imbuhan se. Nah, itu ya. Berikutnya itu ada tentang akhirannya. Ini ya, akhirannya. Oke, akhirannya ya. Berarti kalau di sini secantik-cantik harus ditambah dengan nya. Nya dalam arti ini adalah menunjukkan orang atau pelakunya. Ya, itu kalau nya. Oke, dari katanya. Nah, ini kan orangnya, orang atau pelaku. Ya, ini penjelasannya. Oke, pelaku. Jadi di dalam kata sifat itu memiliki ciri-ciri yaitu memiliki akhirannya, kemudian awalan se. Ya, awalan se dan akhirannya. Oke. Itu. Bisa dipahami? Bisa? Bisa ya. Nah, kemudian ada yang ketiga, ciri yang ketiga, dibubuhi dengan kata sifat dibubuhi dengan kata seperti amat. Ya, amat, sangat. Nah, ini sekali, terlalu, ya, terlalu. Bagaimana contohnya? Amat baik, sangat baik, baik sekali, terlalu baik, terlalu besar. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini di atas. Kalau kita buat dalam satu kata atau kalimat. Oke. Nah, baru yang ciri terakhir. Ciri yang terakhir, sebentar ya. Selamat pagi Miss, sorry Miss, saya telat Miss, HP saya baru dikembalikan mama sama mama saya Miss. Kata sifat dapat dilingkari dengan kata tidak. Nah, ini. Kalau yang tadi ini amat, sangat, sekali, terlalu. Nah, ini ya. Kalau yang ini ya, dibumbuhi dengan tidak. Kalau tadi kan terlalu, sekarang kalau tadi amat ya, sekarang adalah kata tidak. 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 Misalkan ini baik ya, dari kita dasarnya baik. Kalau misalkan ini kan digunakan ini, berarti tidak baik. Ya, tidak baik. Oke. Nah, misalkan benar. Nanti kita ambil kata benar ya. Nah, menjadi tidak benar. Nah, itu contohnya. Jadi nanti diingat ada 4 ciri-ciri dari kata sifat seperti ini, yaitu pertama pembanding, kemudian imbuhan se dannya, memiliki itu, dan dibumbuhi dengan kata-kata penguat seperti amat, sangat, terlalu, ya, paling, ya. Baru yang terakhir diingkari dengan kata tidak. Ya, misalkan tidak benar, tidak jelas, tidak baik, tidak salah. Nah, itu semua. Ya. Oke. Bisa dipahami? Bisa? Bisa kira-kira? Ada pertanyaan? Ada? Nah, silahkan ditanyakan mana yang kurang jelas untuk bagian ciri-ciri dulu. Bagian ciri-ciri dari kata sifat. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan. Untuk ini ya, untuk ciri-ciri kata sifat. Nah, silahkan tanya dulu. Ditanya dulu bagaimana tentang ciri-ciri kata sifat ini.
Oke, silakan ditanya mana yang kurang jelas. Oke, bisa dipahami dulu bagian ciri-cirinya? Bisa, bagian ciri-cirinya? Halo, ada orang? Ada? Jangan kalian tidur. Karena online kan nggak bisa lihat. Lagi pula lagi nulis kan? Anggap aja ini papan tulis kan, walaupun tidak terlalu lebar, paling tidak bisa coret-coret ini bahasanya. Ada? Ada Firki pertanyaannya? Nggak ada. Kalau tidak ada kita langsung pada latihannya ya. Latihannya bagaimana menentukan ciri-cirinya ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kevin? Ada pertanyaan Kevin? Nggak ada ya nak? Ada pertanyaan tentang bagian ciri-ciri kata sifatnya? Tidak ada. Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, nih. Oke, coba perhatikan. Kita masuk yang untuk ciri-cirinya dulu ya. Ciri-cirinya dulu. Nah, coba perhatikan teks fabel yang ada di 241. Oke. Ada judulnya di situ adalah buaya yang jujur. Oke, kita cari sekarang. Nah, ini ya. Udah dapat tuh, nih. Udah dapat ini? Udah? Coba dicari tuh. Cari halaman 241. Udah. Oke, dah. Sekarang kalau sudah dapat berarti kita mengambil cari ciri-ciri kata sifat. Cari contoh. Ciri-ciri area contoh. Contoh mengenai ciri-ciri tadi. Ciri-ciri kata sifat. Oke. Dah? Cari dulu. Miss beri waktu 2 menit lah. Nanti mana caranya ya? Oh, nanti saya jadikan host kalian ya. Lalu kalian jelaskan di situ ya. Oke? Misalkan Kevin Miss sudah selesai Miss. Udah jelaskan di sana. Bisa kamu jelaskan pakai nulis-nulis seperti ini, bisa juga menuliskan di buku lalu jelaskan ya. Oke. Nah, sekarang coba dulu kerjakan. Cari di teks itu yang bisa menunjukkan kata sifat pembanding mana. Ya, pembanding. Habis itu mana ciri-ciri yang menggunakan dibumbui dengan kata keterangan penguat. Kemudian mana yang dikatakan kata sifat yang dapat diingkari di sini ya, di buaya yang jujur ini. Nah, ambil satu kata. Ya, bisa kan? Yang menggunakan imbuhan se dan nya. Nah, silakan cari. Oke. Silakan kerjakan dulu. Nah, nanti Miss jadikan host saja ya biar ini. Kalau habis nanti waktunya Miss bikin link lagi. Oke? Nah, silakan. Bisa dipahami? Bisa dipahami kegiatan kita? Bisa? Oke. Bisa dipahami kegiatan kita? Satu aja, satu. Misalkan ciri pertama contohnya 1. Kalau misalkan 2 dapat ya tak apa-apa ya. Minimal 1 ya. Oke. Nah, mau 1, mau 2, tak apa-apa gitu. Oke, di teks itu ada nggak yang menggunakan pembanding lebih, paling, lebih pandai, kurang, daripada. Nah, oke.
9.30. Masih 30 menit lagi. Dah? Nah, silakan kerjakan ya. Contoh, kamu dapat yang ciri pertama satu saja, oke, tak apa-apa. 2, ciri kedua 1, ciri ketiga 1 aja contohnya. 4, ya 1 saja. Nah, kalau misalkan tidak ada jangan dipaksa gitu. Jadi harus benar-benar contohnya ya. Oke. Nah ya silakan ya nanti Miss jadikan host kalian satu-satunya. Nih misalkan Kevin, kamu Kevin ya jadikan host. Jadi kamu bisa bebas untuk menjelaskan. Bisa kamu tulis di sini seperti yang Miss buat ini, bisa tulis di buku jelaskan, bisa terserah ya. Nah, contoh ya, di situ buaya yang badannya paling besar ya, warna kulit. Meskipun warna kulitnya berbeda, mereka selalu hidup rukun. Dua buaya itu seekor buaya. Nah, ini ya dari contoh ini. Coba perhatikan, ada contohnya ini. Ada contohnya ya. Nanti misalnya ini biar Miss kerjakan satu aja ya. Nanti kamu cari yang lain. Oke, seekor buaya yang badannya besar. Nih, seekor ya buaya yang badannya besar. Oke. Oke, udah ini ya. Ini ada nggak yang bisa menunjukkan ciri-ciri kata sifat di dalam ini? Ciri pertama kah yang dia gunakan atau ciri kedua, ciri ketiga, atau ciri keempat? Coba. Badannya. Yang mana? Ciri keberapa? Apakah pembanding? Yang ke satu. Pembanding. Pembanding. Ya, badannya besar. Ya, ini besar ya. Berarti dia lebih besar dari buaya yang lain. Badannya yang besar. Nah, begitulah contohnya. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Jadi cari ciri-ciri. Cari ciri kedua, ciri ketiga, ciri keempat. Oke? Ya. Silakan. Miss beri waktu 5 menit ya mengerjakannya. Oke. Miss cari 5 menit untuk mengerjakan. Habis itu nanti Miss tanya. Oke. Aktifkan kameranya biar bisa lihat itu ngapain, apa dikerjakan, atau sedang tidur, atau sedang makan. Arfiona, Jenny, Justin, Kevin, tinggal 3 menit lagi. Nah, dibaca dulu teksnya. Loh, kok kita tinggal 8 orang lagi? Kemana itu? Oh, benar ini. Bentar ya. Coba di grup dulu. Kemana mereka? Mereka pergi ya? Mana orang itu? Belum bangun ya? Ini siapa yang bilang? Admin saya. Kan sudah bisa adminkan semua. Bentar. Anak-anak Miss. Silakan join. Oke. Silakan join. Coba. Dah. 1 menit lagi. 1 menit lagi ya. Jangan banyak-banyak, satu aja dicari.
di teks itu bisa cari itu yang contoh 1, contoh 2, contoh 3, dan seterusnya. Dah habis waktunya. Nah, sekarang Justin. Oke. Biar saya jadikan jadi host dia ya. Justin. Oke. My host. Do you want to change to host? Yes. Oke, nah. Nah, Justin, silakan Justin. Nanti kembalikan ya hostnya. Oke, Justin. Halo Justin. Silakan jelaskan. Justin. Justin, silakan. Ya. Nah, silakan Justin. Pencet yang mana nih? Yang boleh dari buku aja jelaskan biar bisa kami lihat. Udah jadi host kamu. Jelaskan. Iya, silakan jelaskan. Saya ngomong aja. Iya. Saya cuma satu. Yang pertama, buaya hitam mengambil jatah makan pada buaya lain itu kata sifat yang keempat, kata sifat yang tidak baik. Gimana? Coba. Yang kata sifat yang keempat itu yang diingkari kata tidak. Tidak, oke. Berarti tidak baik ya. Oke. Berarti tidak baik diambil dari yang mengenai ciri yang keempat ya. Ciri yang keempat. Oke, terima kasih Justin. Oke. Justin jadikan Miss Host. Bisa kan? Dah ya. Nah, sekarang Jenny ya Jen. Habis. Sebentar. Oke, kita tunggu yang lain ya. Tadi habis loh waktu zoomnya. Oke. Kevin bentar ya, Kevin ya. Kita tunggu yang lain. Kita tunggu yang lain. Sebentar. Kita tunggu lagi. Kalau Kevin udah selesai Kevin? Udah selesai Kevin? Kevin lah. Tadi kan Justin sudah. Kevin, aktifkan kameranya. Iya, ciri-ciri tadi. Justin tadi sudah betul. Dia mengambil ciri yang keempat. Kalau Kevin mengambil ciri apa? Ayo. Ada? Belum dapat.
Belum dapat. Belum dapat. Yang nya dan se nggak ada. Nya dan se nggak ada yang nya dan se. Misalkan amat, sangat baik, tidak. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Kita tunggu yang lainnya. Sebentar. Oke. Loh, kok lotion-nya masuk? Kita kan masih itu. Masih belajar loh. Iya kan, belum habis. Mungkin untuk nanti. Untuk nanti ya. Oh, iya ya, iyalah. Oke. Kevin belum dapat? Belum. Oke. Jenny lah, Jenny ya, Jen. Berarti cuma satu aja ya? Hah? Belum. Oke. Berarti satu aja. Lanjut diam. Oke. Stephen. Stephen. Ada Stephen? Enggak. Stephen? Apa Stephen? Oke. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada ya tidak apa-apa. Ya, tidak masalah. Yang dipaksakan itu kan ciri-ciri umumnya. Ya, ciri-ciri umumnya. Nah, dari kegiatan kita berarti Justin tadi yang sudah dia dapat cuma satu itu tidak baik. Ya, tidak baik. Jadi itu salah satu contohnya yang menunjukkan ciri-ciri dari kata sifat tersebut. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Nah, coba perhatikan halaman 239. Masih dari kaidah kebahasaan. Ya, masih kaidah kebahasaan. 239. Ya, bentar ya. Kurang bagus jaringan Miss. Bentar ya. Oke. Buat dulu. Ini, bentar ya. Oh, berapa, Miss? 239. Nah, ini. Oke. Ternyata selain kalimat langsung itu, ya, di kalimat langsung itu terbagi ada beberapa, ya. Nah, jadi ada teknik analitik atau teknik langsung, ada juga teknik dramatik. Nah, jadi di teks fabel itu memiliki teknik analitik dan memiliki teknik dramatik yang langsung dan tidak langsung. Nah, jadi kegiatan siapakah ini? Ini adalah kegiatan si tokoh. Ya, kegiatan si tokoh ini. Ketika dia berdialog ya, atau bercakap-cakap atau berbicara kepada tokoh lain, apa yang digunakannya? Ada analitik. Ya, ada analitik itu langsung, oke. Dan ada yang keduanya yaitu dramatik. Nah, ini ya, dramatik. Harus diingat ini ya. Nah, ketika bercakap-cakap kepada tokoh lain, ada beberapa teknik yang digunakannya. Yang pertama adalah teknik analitik dan teknik dramatik. Nah, apa bedanya yang kedua ini? Misalkan teknik analitik. Teknik analitik ini kan menggambarkan secara langsung watak tokoh, ya, dan fisiknya.
secara lugas dan tidak berbelit-belit. Nah, berarti analitik ini penggambaran dari watak, ya, watak dan ciri fisik dari tokoh tersebut. Ya, itu analitiknya. Contoh, perhatikan. Di balik tanah muncullah seekor semut yang dengan sombongnya berkata. Nah, itu ya. Berarti siapa tokohnya? Si semut. Dari kalimat ini menggambarkan watak dari si semut yang sebenarnya. Gimana wataknya? Wataknya sombong. Ya. Kemudian bagaimana ciri fisiknya? Fisiknya berarti dia tidak terlalu dijelaskan tentang bagaimana fisiknya, cuma dijelaskan di sini ya dia hidup di balik yang khususnya di alam gitu. Nah, yang sudah di tebalin hurufnya ini sombong dan menolong berarti itu gambaran dari watak tokoh. Nah, begitu juga yang kedua kan siapa tokohnya? Kupu-kupu kan? Lalu sifatnya bagaimana? Sifatnya suka menolong. Nah, kita bisa membuktikan bagaimana di teksnya. Lalu kita bisa buat bukti tekstualnya. Bukti tekstualnya berarti ketika si semut itu berbicara kepada kepompong. Ya. Dan ketika ada badai. Nah, jadi itu teknik. Teknik untuk memaparkan teks tersebut. Dia gunakan secara langsung, dia jelaskan sifat dari tokoh tersebut. Dia tidak membuat pembaca itu menebak. Ya, tebaklah bagaimana dia bercerita, tebaklah gimana sifatnya. Tidak, tetapi dia secara langsung aja. Kalau sombong, sombong. Kalau tidak baik, tidak baik. Kalau dia pemarah, ya pemarah. Nah, itu sistemnya, itu tekniknya, teknik penulis ceritanya. Yang dia gunakan adalah teknik analitik, langsung. Nah, dia tidak bercerita, misalkan saya buat seperti ini ya. Oke, Vin, kalau dia melihat ada barang punya temannya, dia tidak senang. Ya, dia tidak senang dan dia berusaha bagaimana caranya supaya dia mendapatkan barang tersebut. Nah, itu kan saya cerita. Menebak, saya tidak secara langsung menjelaskan bagaimana sifat si Kevin itu. Gitu. Ya. Nah, kalau saya katakan yang secara ini misalkan dia rasa memilikinya tinggi, ya udah tahu dia sifatnya bagaimana. Tapi ini tidak. Saya bercerita. Ya, saya bercerita saja. Nah, tapi itu kalau ini analitik langsung dia. Oke. Nah, sedangkan teknik dramatik tidak langsung. Ya, tidak langsung. Berarti yang kedua dramatik. Nah, jadi dramatik ini pengarang cerita menghadirkan watak tokoh cerita tersebut ya secara tidak langsung. Ya. Nah, jadi dianggap lebih efektif sih penokohan untuk analitik daripada dramatik ini. Kenapa? Karena orang juga kurang ada yang tidak pandai untuk menebak bagaimana sifat tokoh tersebut karena tidak tertulis di dalam teks. Nah, berarti yang digunakan di situ adalah teknik dramatik. Nah, jadi teknik dramatik ini itu salah satu cara pengarang itu menggunakan beberapa cara. Yang pertama, dia melukiskan latar tokohnya. Ya, latarnya di mana, latar tempatnya, latar waktunya. Ya. Jadi contoh perhatian. Pagi terasa damai ketika terdengar riuhnya suara kokohan ayam. Seekor burung merak bernama Reuli dengan beberapa temannya berkumpul ya untuk mencari makan. Belum lama mereka berkumpul, datanglah seekor elang yang dikenal dengan sebutan Pangeran Satria. Wajahnya sangat tampan dan berhati emas. Hampir seluruh burung betina sangat mengaguminya. Nah, dari situ kan tidak dijelaskan kalau dia itu suka
misalnya nih berhati emas, suka penolong. Berhati emas kan suka menolong. Di seluruh burung betina ini sama mengagumi. Nah, itu karena dia baik. Coba kalau misalnya nggak usah bercerita langsung aja dia baik. Nah, begitu. Nah, begitu juga dengan Rauli yang datang satria beserta dengan dayanya rupanya membawa kabar bahwa Pangeran Satria hendak mencari pendamping. Nah, tidak langsung. Yang saya harus kenapa? Kenapa tidak langsung? Karena dia menggunakan cara dramatik. Dia bercerita dulu. Nah, bercerita. Padahal kalau misalkan singkat ya langsung saja. Dia adalah sangat wajahnya itu tampan dan ya, suka menolong, ya, suka memperhatikan orang lain. Nah, ini enggak, dia membuat ungkapan, oh berhati emas, begini-begini, dia cerita. Jadi tidak langsung. Kalau dramatik ini dia memiliki beberapa kiasan-kiasan dulu, memiliki kiasan dalam bentuk ungkapan, dalam bentuk peribahasa, atau dalam bentuk gaya bahasa. Tidak langsung. Tapi kalau di analitiknya, di analitik itu kalau semuanya semua, kalau pemberi-pemberian dia langsung, ya. Jadi seperti itu tentang bagaimana cara tokoh di dalam satu cerita, ya, dia menyampaikan percakapannya dan bisa kita lihat bagaimana wataknya secara langsung. Kalau secara langsung kita lihat wataknya itu secara analitik. Tapi kalau misalkan wataknya tidak kita bisa melihat secara tidak langsung, berarti itu adalah dramatik. Nah, yang kedua melalui percakapan pikiran, perasaan dan perbuatan tokoh. Ya, nah, cara ini digunakan pengarang menggambarkan sifat tokoh atau hasil perbuatan pembicaraan. Ya, nah, contohnya, namun setelah mendekat ternyata dilihatnya hanyalah hamparan pasir yang luas. Maka dengan kekecewaan Dodo kembali terbang menelusuri gurun. Tidak berapa lama ia bertemu dengan seekor semut yang sedang kesusahan membawa telurnya. Dodo pun mendekati si semut itu. Hai semut, siapakah namamu? Namaku Didi. Namamu siapa? Aku Dodo. Kamu mau jadi sahabatku? Dia mengangguk. Senang. Baguslah kalau begitu. Mari kita mencari air dan makanan bersama. Didi kembali mengangguk. Nah, sifat seseorang juga kita cara pengarang juga itu menceritakan sifat seseorang bagaimana bisa melalui percakapan. Ya, artinya kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa kenal sifat orang dengan dia berbicara. Kalau dia kadang-kadang kan oh ngomongnya keras-keras, oh ini orangnya keras ya. Gitu. Oh ini dia ngomong lembut-lembut, tidak pernah keras suaranya. Oh ini baik ini, lembut ini ya. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi melalui percakapan, pikiran atau perasaan atau perbuatan lainnya, ya itu. Kemudian melalui reaksi tokoh lain terhadap tokoh tertentu, ya. Misalkan di sebuah hutan terdapat rawa yang dihuni oleh beberapa jenis ikan. Di antaranya adalah sekelompok ikan mujair yang hidupnya sangat tentram dan bahagia. Ya. Namun ketenangan mereka terganggu sejak sejak seekor ular merah atau si merah sering mencari mangsa di tepi sungai. Ular selalu memakan apapun yang dapat ia makan, termasuk ikan mujair yang hidup di sungai. Nah, jadi kan bisa kita lihat watak seseorang itu bagaimana ketika datang tokoh yang lain. Sama seperti ular ini. Ular ini kan suka mengganggu orang. Ya, coba kalau misalkan di sungai itu dia melihat mujair, dia tidak memangsa mujair, ya pasti aman kan. Tapi dia melihat dia tidak tenang kalau ada orang lain yang ada di sekitar dia, dia harus memangsanya, berarti suka mengganggu. Nah, artinya dari tindakan seseorang, dari tindakan tokoh itu bisa kita lihat bagaimana tentang sifatnya. Jadi ada 3 hal ya cara bisa kita melihat sifat dari tokoh ya di teks fabel ya. Bisa ada 2 besarnya tadi ya, dia analitik dan dramatik, dan khusus dramatik itu ada 3 ya, bisa melalui latarnya, bisa juga melalui percakapan langsung, dan bisa juga melalui reaksi tokoh tersebut ketika ada tokoh lain ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ini, yang keempat ini, yang kedua ini tadi 2 besarnya, analitiknya, dramatiknya. Dramatik ada 3, bisa kita nilai mulai dari teks buaya yang jujur. Nah, coba perhatikan yang teks, bentar ya, teks 2, 2, 4, 1.
Masih 241 ya. Nah, coba perhatikan ya. Sekarang kita ambil dari analitik. Oke. Analitik secara langsung ya. Kita cari di teksnya yang menunjukkan sifat tokoh tersebut secara langsung. Ya, gimana? Ada nggak di situ? Kita cari ya. Di 241. Oke. Sebentar kita cari dulu. Laksanakan perintah duka. Oke. Sebentar ya. Mana sih yang apa ini? Yang langsung menyebutkan sifat tokoh. Nah ini ya, buaya putih engkau telah berlaku. Nah ini ya, katanya dia mengatakan buaya putih kamu telah ini ya berlaku jujur, kemudian adil ya, dan patuh. Ini kan? Oke, yang 3 ini 1, 2, 3. Oke, dah jujur, adil. Nah inilah contoh dari dari teknik analitik. Teknik analitik ini contohnya. Jadi contohnya ini dia menggambarkan atau menceritakan sifat tokoh secara langsung. Ya, buaya putih, karena kamu sudah melaksanakan tugas, ya maka engkau ya mulai berlaku, karena kamu berlaku jujur, adil dan patuh, maka engkau nanti berhak menjadi raja, menggantikan titah sang raja. Nah, jadi dia langsung menyebutkan tokoh itu, menyebutkan watak tokoh itu sebenarnya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita cari yang dramatiknya. Oke, yang dramatik ini contoh yang analitiknya ya. Oke, sekarang kita cari contoh dramatik. Nah, boleh yang bagian dramatik 1, boleh juga dramatik 2 dan 3. Oke, kita cari. Yang mana yang melalui percakapan atau bagaimana nih? Oh, melalui percakapan aja ya. Melalui percakapan antara buaya putih dengan buaya hitam. Nah, lagi ya. Habis waktu kita. Ada nih. Kamu makan jatah makanan teman-temannya. Kamu biarkan mereka kelaparan. Biar buaya putih. Jangan menuduh seenaknya, tangkis buaya hitam. Tapi lihat apa yang ada di depanmu itu. Buaya putih sambil menunjuk seekor buaya yang mati tergeletak. Itu urusanku, engkau jangan ikut campur. Aku memang telah memakan jatah mereka, engkau mau apa? Nih, berarti di sini kita bisa melihat bagaimana watak buaya hitam itu. Nah, berarti kalau kita nilai gimana? Ini kan melalui percakapan. Melalui percakapan antara buaya hitam dengan putih. Bisa kita lihat bagaimana sifatnya. Ini serakah ya. Ini serakah ini. Ya kan? Tapi tidak ditulis di sini, tidak ditulis seperti yang sudah saya bukan ini, seperti serakah, tamak, tidak ditulis di situ, tapi bisa kita nilai. Yang bukan jatah dia ngambil tuh sikapnya. Tapi tidak ditulis sifatnya di sini, tapi bisa kita nilai. Ya, tidak tertulis tapi tersirat. Nah, ini ya. Tersirat di dalam cerita. Itu urusanku, engkau jangan ikut campur. Aku memang telah memakan jatah mereka, engkau mau apa? Nah, udah salah masih ini lagi. Masih marah.
Nah, disitulah berkelahi mereka antara buaya putih dan buaya. Berarti kita bisa melihat siapakah yang serakah, siapa yang tamak. Tapi tidak ditulis sifat-sifat seperti itu di dalam ini. Tapi bisa kita melalui percakapan, melalui pikiran, perasaan, perbuatan tokoh bisa kita lihat sifatnya. Nah, itu contoh dari dramatik. Ya. Tadi sudah saya jelaskan contoh dari bagaimana kita bisa menilai sifat tokoh secara analitik. Nah, sekarang dramatik. Oke, bisa dipahami? Bisa? Bisa? Halo? Bisa dipahami? Bisa? Nah, itu contoh-contohnya. Dan sebagai tugas kita nanti perhatikan halaman 243. 243. Kan ada tabel di atas itu, unsur kebahasaannya, unsur kebahasaan dan sebagainya. 4 dan 5. Sebagai tugasnya, perhatikan tugasnya ya. Ini tugasnya kerjakan nanti. Kerjakan di rumah. Tugasnya itu di halaman 243. Oke. Ya, nomor 4 dan 5. Nih ya, tabel-tabel itu. Nah, silakan diisi buat tabelnya. Identifikasi unsur kebahasan dalam fabel tersebut menunjukkan tekstualnya. Nah, di teks buaya dengan buaya yang jujur. Ya, 4 dan 5. Oke, itu tugasnya ya. Udah? Udah, di SS saja. SS saja itu tugasnya ini ya. Halaman 243 nomor 4 dan 5. Silakan kerjakan ya. Miss tunggu besok ya. Nah, Miss tunggu Sabtu. Jam berapa? Seperti biasa. Oke? Dah. Nah, jadi itu saja. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Tapi kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita akhiri karena waktunya sudah selesai. Oke, jangan lupa tugasnya 243 nomor 4 dan 5 silakan dikerjakan unsur kebahasaan disertai dengan bukti tekstualnya ya dari teks buaya yang jujur. Nah, cari kata sifat, keterangan kerja dan kalimat langsung ditambah dengan unsur-unsur kebahasaan lainnya. Oke, demikian terima kasih. Selamat pagi. Pagi.